Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, Saudara, dan tibalah kita dalam sesi dialog. Saudara, jelang musim haji tahun ini berbagai persiapan tentunya telah dilakukan, mulai dari fasilitas yang ada di asrama haji hingga penerbangan yang akan membawa jemaah haji nantinya. Begitu pula dengan kuota haji yang bertambah di tahun ini, apakah akan membawa pengaruh bagi daftar tunggu jemaah yang belum berangkat? Sudah hadir pada pagi hari ini di studio Kompas Sulsel Bapak Haji Solihin Eskom MA selaku Kasih dan Pendaftaran Dokumen Haji Kanwil Sulsel. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, melihat persiapan haji ini tentunya semakin dekat pemberangkatan haji untuk kloter pertama, lalu bagaimana sejauh ini persiapan haji di tahun 2017? Saat ini persiapannya kami terbagi dua. Yang persiapan akomodasi kebersihan yang ada di asrama itu dikelola oleh UPT asrama haji, karena sekarang asrama haji sudah dikelola oleh UPT. Kemudian persoalan lainnya misalnya dokumen dan hal-hal lain itu kami yang persiapkan dari Kanwil. Insya Allah pada tanggal 24 Juli hari Senin itu kita laksanakan apel siaga persiapan PPH embarkasi dalam rangka pemberangkatan jemaah haji. Oke, jadi sejauh ini tentunya sudah dipersiapkan ya sematang mungkin untuk pemberangkatan jemaah haji nantinya. Lalu kemudian berapa sebenarnya jumlah total jemaah haji dari Sulawesi Selatan atau embarkasi Makassar yang akan diberangkatkan nantinya? Oke, untuk dari Provinsi Sulawesi Selatan itu sebanyak 7.311. Kemudian untuk provinsi selain Sulawesi Selatan yang masuk embarkasi sebanyak 7 provinsi itu sebanyak 7.436, itu meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, itu masuk asrama haji. Sementara Provinsi Gorontalo, karena dia adalah statusnya asrama haji antara, dia memberangkatkan sendiri jamaahnya dari Gorontalo, hanya turun di Bandara Hasanuddin Makassar, ganti pesawat, lalu terbang ke Jeddah atau Madinah. Total yang berangkat jamaah haji ke Tanah Suci tahun ini dengan petugas itu sebanyak 15.903. Oke, 15.000 lebih jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci nantinya di tahun ini ya. Lalu untuk nanti kloter pertama yang akan berangkat itu akan berangkat pada kapan, Pak? Nanti kloter pertama itu akan masuk asrama haji insya Allah pada tanggal 27 Juli jam 1 siang. Kemudian beliau jamaah itu akan selama di asrama haji kurang lebih 24 jam, maka akan terbang ke Madinah pada tanggal 28 Juli jam 12.55 siang. Oke, untuk kloter pertama ini berasal dari mana Pak? Daerah mana? Kloter pertama ini kloter 1 Makassar dari jamaah utuh 450 dari kota Makassar. Oke, jadi semuanya dari kota Makassar untuk di kloter pertama nantinya. Lalu dilihat tadi begitu banyak jemaah haji yang akan berangkat 15.000 lebih. Lalu bagaimana persiapan dari asrama haji sejauh ini? Alhamdulillah asrama haji ini sudah sangat siap untuk pemberangkatan jemaah haji. Tahun ini Bapak Menteri Agama Republik Indonesia sudah meresmikan 3 gedung baru, wisma baru yang setara dengan hotel fasilitasnya insya Allah. Kemudian minggu lalu diresmikan lagi oleh Bapak Menteri Agama mock-up pesawat. Jadi jamaah haji sudah bisa melihat atau bisa disimulasi tentang penggunaan fasilitas di pesawat. Oke, jadi sejauh ini jika dibandingkan dengan tahun lalu, fasilitas yang ditambah dari asrama haji itu apa dibandingkan dengan tahun lalu, Pak? Ya, tahun lalu saat ini yaitu wisma dengan mock-up pesawat itu. Oke, jadi yang baru di tahun ini wisma dan juga mock-up pesawat. Tentunya wisma ditambah berhubung dengan kuota haji yang juga ditambah, Pak. Apakah ini akan mempengaruhi daftar tunggu yang belum berangkat sejauh ini mengenai kuota haji yang ditambah tahun ini? Alhamdulillah dengan bertambah dengan kembalinya kuota normal, ya 20% tadinya dipotong karena pembangunan Masjid Haram di Tanah Suci,
Yang tadinya kuota kita hanya 5.777, tahun ini sudah 7.296. Yang awalnya masa tunggunya rata-rata sekitar 35 tahun, sekarang itu sudah rata-rata 27 tahun. Jadi ada signifikan untuk perubahan waiting list-nya. Oke, jadi tentunya ada perubahan untuk daftar tunggu begitu. Jadi lebih banyak yang diberangkatkan setelah kembalinya lagi kuota normal dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu kemudian jika melihat pemberangkatan nanti yang akan dilakukan pada tanggal 27 Juli untuk kloter pertama, sejauh ini berapa kemudian tenaga medis yang akan menemani para jemaah nantinya untuk berangkat ke Tanah Suci? Oke, untuk petugas haji kloter itu tidak ada perubahan dari sisi jumlahnya. Jadi akan didampingi oleh 1 dokter dan 2 perawat setiap kloternya. Oke, jadi 1 dokter dengan 2 perawat tentunya ini dapat membantu para jemaah haji mungkin jika ada yang mengeluh sakit atau tidak sehat untuk berangkat haji. Untuk di asrama haji sendiri, apakah ada juga pelayanan kesehatan di sana nantinya? Ya, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, itu ada tenaga kesehatan yang lumayan banyak untuk melayani jamaah haji selama di asrama haji. Sebenarnya petugas kesehatan ini untuk melayani jamaah haji kita lumayan banyak. Jadi selain di asrama haji, kemudian petugas kloter ada, kemudian mereka tiba di Bandara Jeddah, itu sudah ada juga petugas kesehatan, atau tiba di Bandara Madinah bagi gelombang 1, itu sudah ada juga petugas kesehatan standby mulai di bandara sampai di pemondokan. Oke, jadi betul-betul semuanya telah dipersiapkan jelang pemberangkatan haji nanti para jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci nantinya. Dan kita akan melanjutkan perbincangan ini, saudara, bagaimana persiapan pemberangkatan jemaah haji di Tanah Suci. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel.